Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna liyahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Al-Hidayah hamba Allah yang beriman, hari ini pagi ini kita lanjutkan tausiah subuh setiap Jumat, Sabtu dan Ahad insyaallah. Pagi hari ini insyaallah tausiah akan disampaikan oleh Ustadz Dr. Ustadz Dr. Yusuf Hidayat. Alhamdulillah telah hadir di antara kita. Tanpa berpanjang kata, marilah kita ikuti bersama tausiah bersama Ustadz Yusuf. Monggo Pak, silakan Pak. Ya gitu ya, biasa aja. Oh ya. Biasanya kalau kita seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu astaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Shalatu wassalamu ala habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah pada subuh hari ini kita bisa melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan sholat subuh berjamaah pada hari yang ke-9 di bulan Ramadan, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syahrul Ramadan, syahrul alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ibu-ibu di bawah ya. Ibu-ibu di bawah. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, alhamdulillah pada hari ini saya dikasih tugas amanah sama Prof. Syukron. Ini tema yang berat sekali sebenarnya. Temanya tentang keadilan gitu kan. Jadi keadilan dalam ajaran dan praktek Islam. Tadi sebagaimana yang dibacakan oleh imam ya pada rakaat yang kedua, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qumu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala qaumin alla ta'dilu i'dilu wa aqrabu littaqwa wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Memang bicara keadilan ini agak berat memang, karena memang keadilan itu bagian daripada ajaran yang penting di dalam Islam ya, ajaran yang prinsip di dalam Islam. Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Pengertian adil sendiri memang di dalam Islam ya, ini adalah pemahaman ya, bagaimana memahami adil. Walaupun memang dalam tradisi intelektual di Barat sudah banyak aliran terkait bicara tentang keadilan ya. Jadi ada namanya Jeremy Bentham ya, dia bicara tentang utilitarian ya, keadilan yang berdampak pada manfaat. Sebanyak-banyaknya manfaat itulah yang adil, sebanyak-banyaknya keuntungan itulah yang adil kan gitu kan.
Ada juga teori-teori yang lain, teori tentang kontrak, ya, di mana sesama anggota masyarakat saling berkontrak, saling menyepakati sesuatu, itulah yang dianggap adil. Dan banyak lagi bicara tentang keadilan. Dan juga dalam tradisi agama lain seperti tradisi Kristen, ya, itu bicara tentang masalah keadilan. Nah, bagaimana sih prinsip Islam di dalam masalah keadilan ini? Memang keadilan itu merupakan nilai fundamental dalam Islam, ya. Jadi kalau kita melihat bahwa ketika Islam hadir, ya, ketika Islam hadir itu identik dengan pembawaan terhadap nilai-nilai keadilan. Bagaimana Islam hadir membebaskan umat manusia, ya. Sebagai contoh saja, posisi perempuan contohnya. Pada masa-masa jahiliyah, seorang perempuan itu tidak dianggap manusia. Tetapi ketika Islam hadir, kalau kita baca surat An-Nisa, ya, perempuan atau wanita itu mendapatkan hak warisan. Sebelum Islam hadir, wanita tidak punya hak untuk warisan. Bahkan dia itu bagian daripada harta yang diwarisi oleh keluarga laki-laki, kan gitu kan. Nah, tapi ketika Islam hadir, di dalam surat An-Nisa itu jelaskan bahwa lirijali nasibum mimma tarakal walidaini wal aqrabun walinisa'i nasibum mimma tarakal walidaini wal aqrabun. Jadi bagi laki-laki ada hak yang ditinggalkan oleh kedua orang tua dan keluarganya, dan juga bagi perempuan itu mendapatkan hak juga, gitu kan. Nah, maka ini bagian penting daripada sebuah revolusi besar yang dilakukan oleh ajaran Islam. Kemudian juga Islam mengajarkan keseimbangan dalam hak dan kewajiban. Nah, memang banyak pertanyaan, ya, hak dulu atau kewajiban dulu, kan gitu kan. Nah, kalau dalam deklarasi universal biasanya hak dulu dibicarakan, ya. Tetapi dalam deklarasi di Kairo, ya, kalau Islam bicara kewajiban dulu, baru bicara tentang hak, kan gitu kan. Tapi ini dua hal yang memang itu menjadi sebuah dialog antara ajaran-ajaran yang ada di dunia ini. Tetapi yang jelas kewajiban dan hak itu harus saling terkait, ya. Kalau sekarang mungkin contohnya kita punya undang-undang hak cipta, undang-undang tentang omnibus law, kan itu pembicaraan tentang keadilan antara pekerja dengan perusahaan, gitu kan. Hak pekerja dan juga hak pengusaha, kewajiban pekerja dan kewajiban pengusaha. Nah, makanya nanti ada peraturan perundang-undangan bagaimana supaya undang-undang omnibus law ini diperbaiki sehingga posisi pekerja itu lebih disikapi dengan adil, kan gitu kan. Nah, ini kan dua kepentingan. Nah, disitulah peran pemerintah, bagaimana pemerintah itu bisa menengahi antara kepentingan daripada pekerja, buruh, dan juga kepentingan pengusaha. Karena kalau dua kepentingan itu tidak diakomodir, ya dua-duanya bisa dalam kondisi yang tidak seimbang, dan akhirnya usaha dan juga bisnis ekonomi di Indonesia tidak berjalan dengan baik. Kalau terlalu condong pada pekerja, nanti pengusaha bisa marah-marah, kan. Akhirnya banyak pengangguran nanti, ya. Seperti sekarang sudah banyak perusahaan yang lari ke negara lain, kan gitu kan, gara-gara satu kebijakan saja, kan begitu. Baik, adil dalam Islam di sini artinya menempatkan sesuatu pada tempatnya, ya. Nah, ini memang wad usyai fi makani. Memang pengertian ini bisa sangat luas sekali, ya. Jadi bagaimana sih menempatkan sesuatu pada tempatnya? Bagaimana meletakkan muzaki dan bagaimana meletakkan mustahik, contohnya kalau dalam zakat itu, ya. Kalau dalam Al-Quran kan banyak sekali. Kenapa orang kaya itu justru banyak diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum. Ambillah dari harta mereka sodakoh, sebagai sodakoh yang akan mensucikan harta mereka, ya.
Jadi kalau orang-orang kaya justru harus dikendalikan, bahkan harus diambil hartanya, jangan sampai hartanya itu kemana-mana gitu kan, hanya dikuasai oleh sekelompok golongan saja gitu kan. Tapi kalau orang miskin justru dilindungi kan gitu kan, ya. Jadi orang yang termasuk melalaikan sholat adalah orang yang memang tidak memberi makanan bagi orang-orang miskin contohnya. Nah, di sini justru itu porsi keadilan tuh di situ, ya. Jadi kalau orang yang memang kuat itu harus dikendalikan. Maka fungsi hukum itu ada yang namanya social control, ya. Bagaimana mengontrol kehidupan sosial. Nih kalau pengusaha, wah harus diatur nih sedemikian rupa, jangan sampai mereka terlalu sewenang-wenang, ya. Dan dari dulu ini kan pergulatan, ya, sampai sekarang ada istilah oligarki gitu kan, karena memang kekuatan individu itu luar biasa, ya. Kalau dalam neoliberalisme itu negara itu dikuasai oleh pengusaha, oleh orang-orang yang berkepentingan. Jadi negara hanya sebagai alat saja, ya. Dan fenomena ini hampir terjadi di Indonesia. Negara dengan alat-alat negaranya, polisi, tentara, macam-macam, itu bisa menjadi alat, nah, untuk kepentingan sekelompok kecil orang. Nah, sebenarnya negara nggak boleh kalah, ya. Karena apa? Kalau negara dikendalikan, wah ini berbahaya sekali kan gitu kan. Tapi ini adalah paham neoliberalisme, bagaimana negara itu jadi alat untuk kelompok-kelompok tertentu saja, ya. Nah, kalau ini tidak bisa dikendalikan, wah itu keadilan susah untuk terwujudkan kan begitu. Nah, bagi orang-orang miskin justru harus ada semacam rekayasa engineering, harus direkayasa sedemikian rupa bagaimana supaya orang miskin ini maju, ya. Tapi tergantung negaranya kan gitu kan. Makanya sebenarnya ada kewajiban pendidikan 12 tahun. Sebenarnya ini adalah bagaimana supaya negara mampu, ya, mampu untuk mewujudkan masyarakat yang cerdas. Negara punya tanggung jawab bagaimana supaya masyarakat ini terdidik dan orang-orang miskin itu bisa dimajukan pendidikannya. Baik, itu saya kira terkait dengan what usyai' fi makani, ya, meletakkan sesuatu pada tempatnya, mana yang paling tepat sebenarnya bagi orang miskin, bagi orang kaya, bagi wanita, bagi laki-laki kan gitu kan, dan juga berbagai macam kondisi. Terus kemudian prinsip keadilan dalam Islam. Pertama adalah keadilan universal, berlaku untuk semua tanpa diskriminasi. Jadi sebenarnya ketika kita membahas tentang bagaimana sebenarnya prinsip tentang secara universal kemanusiaan gitu kan, bagaimana meletakkan manusia dari perspektif secara umum kan gitu kan. Di dalam surat Al-Hujurat kan dijelaskan, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Allah menciptakan memang berbangsa-bangsa, bersuku-suku, dan antara satu dengan yang lain itu lita'arafu, untuk saling mengenal. Nah, di dalam Islam sendiri sebenarnya tidak ada sebenarnya kemudian istilahnya itu rasisme gitu kan, membeda-bedakan kulit gitu kan, warna kulit macam-macam kan gitu kan. Semuanya adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita diperintahkan untuk saling mengenal, tidak hanya sesama agama, satu agama dengan agama lain pun kita saling diminta untuk saling mengenal, ya. Maka ketika ada kegiatan ataupun ada propaganda anti Zionis, anti Semit, sebenarnya tidak berlaku bagi Islam, ya. Jadi kalau ini anti Semit, nah, bahwa dalam Islam itu dia mengajarkan untuk menghormati semua agama, ya. Kemanusiaannya yang harus kita lihat, bukan kepada agamanya apa kan gitu kan, memperlakukan dia sebagai manusia. Dan gerakan ini alhamdulillah semakin hari semakin berkembang, ya. Jadi mudah-mudahan saja perjuangan kita, terutama perjuangan untuk masyarakat Indonesia, ya, untuk menciptakan keadilan, contohnya di negara Palestina contohnya, ya, mungkin kita sekarang harus, ya, dan banyak juga anak-anak muda yang sudah berkembang tuh pemikiran-pemikirannya bagaimana sebenarnya Islam itu bukan anti Zion, bukan anti Semit, ya, bukan anti Yahudi, bukan anti Kristen, tetapi ini masalah keadilan, ya.
bagaimana ini masalah kolonialisme, ini masalah penjajahan, ya. Dan itu penjajahan dan kolonialisme adalah bagian daripada ketidakadilan kemanusiaan kan gitu. Dan bukan zamannya lagi kan gitu kan. Makanya kenapa yang paling berinisiatif itu ke ICC itu, International Criminal Court itu adalah Afrika Selatan. Ya. Karena memang Afrika Selatan tuh merasakan betul bagaimana apartheid itu. Ya, sehingga dia yang paling semangat sekali ke ICC itu. Ya, kalau Indonesia nggak bisa karena kita nggak ratifikasi. Mudah-mudahan aja kita didorong supaya Prabowo ini berani gitu kan untuk meratifikasi. Karena kita sebagai negara nggak bisa mengajukan ke ICC kan, karena kita bukan bagian dari itu kan gitu kan. Ya, paling mungkin antar pihak-pihak saja berkepentingan orang-orang saja kan, mendorong kan gitu kan. Tapi Afrika Selatan itu luar biasa semangatnya mereka, karena mereka merasakan bagaimana diperlakukan tidak adil oleh Inggris pada waktu itu, termasuk Irlandia. Nah, kenapa Irlandia sangat semangat sekali ya membela Palestina? Karena dia merasakan, padahal Irlandia kan banyak Katolik Protestan gitu kan, tapi mereka semangat sekali ya bagaimana membela Palestina, karena mereka meyakini betul ini adalah kolonialisme dan mereka merasakan bagaimana rasanya dijajah ya. Nah ini saya kira memang ini universal gitu, masalah keadilan itu masalah universal gitu kan. Nah justru di kalangan muslim sendiri yang memang masih ragu-ragu tuh ya ke ICC, ke ICJ itu masih ragu-ragu kan gitu kan. Padahal ini perjuangan yang harus terus-menerus dilakukan sampai kepada nanti restrukturisasi PBB gitu kan ya. Ini kan yang mendapat veto kan cuma 5 negara gitu kan ya, punya hak veto karena mereka menang perang dunia kedua dan mereka merasa kuat kan gitu. Untuk selanjutnya mestinya memang harus direkonstruksi kembali, jangan sampai kemudian hak veto itu dimiliki oleh beberapa negara saja kan gitu kan. Ini sudah 143 negara mengakui Palestina untuk merdeka, tetapi ternyata belum juga merdeka kan gitu kan. Tapi ini terus menerus, dan saya ketika ketemu sama salah satu kolega kita di Vrije University Amsterdam, dia orang Afrika, ketika ketemu, gimana dengan Palestina? Oh jangan ragukan Afrika. Kalau Afrika semua kompak, ya, anti terhadap penjajahan gitu kan. Nah, jadi sebenarnya pembelaan terhadap masalah keadilan itu tidak hanya datang dari kalangan Islam, di kalangan non Muslim juga bisa ketemu, dan itu harus kita kuatkan terus menerus. Bagaimana supaya keadilan universal itu dapat kita wujudkan. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan tidak berpihak, tidak membela yang salah meskipun dari golongan sendiri. Ini memang sesuatu yang sangat berat sekali ya di dalam konteks kekinian. Bagaimana itu imparsial, bagaimana kita sikap kita imparsial kan gitu kan, tidak berpihak. Tetapi di Indonesia sudah banyak lembaga-lembaga bantuan hukum yang imparsial, artinya dia tidak berpihak kepada kelompok atas nama ras, tentang agama, dan keadilan harus diwujudkan kepada siapa saja ya, termasuk kalau Nabi itu ya kepada anaknya sendiri kan gitu kan ya, walaupun sifatnya azam ya, masih keinginan, masih kemauan, siapa, bahkan Aisyah pun kalau ataupun Fatimah pun kalau dia melakukan suatu perbuatan pidana dia akan hukum oleh Nabi Muhammad SAW. Artinya sebenarnya menggambarkan bagaimana sebenarnya seorang pemimpin, apalagi seorang hakim itu menegakkan sebuah keadilan. Makanya dalam pengadilan biasanya itu diseleksi tuh, kalau ada yang konflik interest, ada yang punya kepentingan yang berbententangan, wah jangan jadikan hakim, atau jangan jadikan pembela nantinya. Karena apa? Karena nanti tidak objektif ya, ada subjektivitas sehingga pengadilan menjadi tidak fair kan begitu ya. Kemudian keseimbangan hak dan kewajiban. Nah bagaimana antara hak dan kewajiban, dan ini dinamis sebenarnya ya. Contohnya terkait dengan masalah nafkah gitu kan. Nah sekarang kan idealnya memang kewajiban itu pada suami contohnya kan gitu kan. Tapi sekarang banyak juga istri atau perempuan yang bekerja. Nah bagaimana itu konsekuensinya terhadap contohnya masalah nafkah, nanti masalah warisan, terus kemudian nanti kalau cerai seperti apa kan gitu kan. Nah bagaimana pembagiannya. Nah di sini memang kalau seorang hakim harus banyak beristihad ya. Contohnya ada konsep namanya di Indonesia itu ada harta bersama gitu kan.
Nah, gimana ini mengenai harta bersama? Apa kan tidak ada istilah dalam Islam itu harta bersama kan gitu kan. Tetapi ada peran perempuan wanita di situ. Nah, maka di sini bagaimana seorang hakim beristihad bagaimana supaya bersikap adil baik terhadap suami ataupun pada istri. Terus kemudian harus berbasis kepada kebenaran, ya. Jadi kalau keadilan memang basisnya adalah al-haq itu, kebenaran itu. Jangan sampai ada dorongan nafsu ketika memutuskan perkara. Memang banyak sekali dalam putusan-putusan, contohnya ada seorang hakim agung tapi sekarang sudah almarhum. Jadi setiap kalau ada kasasi atau PK selalu justru ketika hukuman 12 tahun jadi 18 tahun. Ya, dari 6 tahun jadi 15 tahun gitu kan. Ada aja pertimbangannya. Oh, karena dia pemimpin publik. Oh, karena dia ini, karena itu. Nah, kalau memang berbasis kebenaran sah-sah saja. Tetapi kalau karena emosi, karena nafsu, ini berbahaya juga kan gitu kan. Karena apa? Kalau dalam Islam justru jangan sampai ketika kita memutuskan suatu perkara, orang yang salah ya itu dianggap benar atau yang benar dianggap salah kan gitu kan. Tapi memang paling berbahaya ketika orang itu belum pasti kesalahannya ya, tapi kemudian dia dihukum. Ya, tapi kalau dia sudah salah, tetapi kemudian itu dihukum benar, itu bisa dilakukan perbaikan. Contoh begini, orang itu belum pasti kesalahannya, ya, buktinya belum kuat. Hakim kan kalau memutuskan perkara harus berdasarkan keyakinan kan gitu kan. Tapi kemudian dia putus salah. Tapi 9 tahun kemudian dia itu ternyata benar gitu kan. Nah, itu sangat berbahaya sekali. Ini banyak kasusnya ini, ya. Contohnya pembunuhan di Depok, ya. Ternyata kemudian yang sudah dipenjara ini tidak bersalah. Karena apa? Karena pelakunya terbukti 8 tahun 9 tahun kemudian kan begitu kan. Nah, itu sangat berbahaya sekali gitu kan. Makanya hakim lebih baik ya memutus sesuatu itu dengan sesuatu yang memang tidak pada putusan yang sebenarnya, tetapi kemudian dia bisa memutuskan memperbaiki putusannya daripada dia memutuskan salah tapi sebenarnya kemudian terbukti bahwa dia itu benar gitu loh. Nah, jadi kalau dia itu memang salah tapi dianggap tidak salah, tapi kan bisa lagi dihukum lagi kan. Tapi kalau seandainya dia dianggap itu adalah bahwa itu dia salah tetapi kemudian benar, wah itu sulit sekali untuk mengembalikannya, ya. Jadi memang seorang hakim ataupun kita semua harus memutuskan memang betul-betul bahwa data itu lengkap. Seperti Nabi pun dikatakan dia sebagai manusia. Makanya kalau ada dua orang yang kemudian itu menghadap Nabi berdasarkan pada bukti-bukti. Kalau orang itu diam saja, Nabi tidak akan mengambil keputusan berdasarkan kenapa orang itu diam saja kan begitu. Baik, kemudian keadilan dalam perspektif maqasid syariah. Biasanya memang ketika bicara hukum itu ada 3 tujuan hukum, ya, yang biasanya kalau kita bicara belajar tentang hukum. Nah, pertama adalah tentang keadilan, kedua itu tentang kepastian hukum, dan yang ketiga itu tentang masalah kemanfaatan. Ya. Jadi hukum itu esensinya pada keadilan. Tetapi hukum juga butuhkan kepastian. Ya. Orang ini salah atau tidak itu butuh kepastian, ya. Yang ketiga bicara tentang kemanfaatan. Apa sih manfaatnya sebuah hukum? Kenapa sih masalah pajak diatur? Kenapa sih masalah kendaraan mobil diatur? Apa manfaatnya? Apa dampaknya buat masyarakat? Kenapa sih ada makan bergizi gratis gitu kan? Apa manfaatnya? Madaratnya banyak atau manfaatnya yang lebih banyak kan gitu kan? Nah, disitulah pergulakan tentang tujuan hukum. Nah, di dalam Islam ada yang namanya maqasid syariah. Ya, berbicara keadilan pun terkait dengan maqasid syariah itu. Yang pertama adalah tentang bagaimana kita menjaga agama kita. Ya, hukum itu mampu menjaga agama. Contohnya innasyirka ladzulmun adzim. Ya, sesungguhnya syirik itu adalah sebuah kezaliman yang sangat besar sekali. Nah, adil kan lawannya zolim. Kalau adil itu meletakkan sesuatu pada tempatnya, zolim justru dia tidak meletakkan pada tempatnya, termasuk di dalam menjaga agama. Kalau ada seorang pemikir namanya Jasar Audah, ya.
Jasar Auda itu mengembangkan makosid syariah klasik kepada makosid syariah yang terbaru, yang baru, yang kekinian. Jadi ketika dia bicara tentang menjaga agama, juga dia bicara tentang kebebasan beragama. Ya. Nah, konsep la ikraha fiddin itu adalah keadilan Tuhan yang diberikan kepada kita, bahwa dalam beragama itu tidak ada paksaan. Maka kita tidak boleh memaksa seseorang untuk pindah agama. Ya. Ketika dia beragama memang karena kesadarannya, karena keinginan beragama, tidak boleh ada paksaan. Ya. Ketika kita ingin orang itu ingin masuk Islam atau kita punya keinginan kan, biasanya kita punya semangat tuh bagaimana seseorang tuh untuk masuk Islam, tapi kita tidak bisa memaksakan orang untuk beragama. Nah, jadi ini masa agama, menjaga agama. Inna syirka la dzulmun, tidak boleh kita bersyirik pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menjaga jiwa. Ya. Nah, sekarang tuh ada konsep namanya restoratif justice. Ya. Jadi keadilan pemulihan dengan negosiasi. Ya. Ada tindakan-tindakan pidana yang itu bisa dinegosiasikan antar para pihak, antar korban dan pelaku. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menciptakan keharmonisan sosial, menciptakan kedamaian, membuat jera pelaku dan melindungi korban. Nah, sebenarnya di dalam Islam juga ada, ya. Contohnya konsep tentang kisos, ya. Kan di dalam itu ada namanya kisos. Orang yang membunuh harus dibunuh, contohnya kan gitu kan. Tetapi di situ ada namanya hak daripada keluarga yang dibunuh, ya, untuk membayar diat contohnya, ya. Membayar tebusan, membayar semacam apa? Pengganti gitu kan, supaya dia tidak dihukum mati atau supaya dia tidak dibunuh, ya. Nah, ini adalah restoratif justice, ini bagaimana keadilan diwujudkan dengan menciptakan kedamaian antara satu pihak dengan pihak yang lain, supaya pihak yang satu dilindungi kepentingannya, pihak yang lain itu jera dan dia bisa belajar dari kondisi yang ada. Nah, di itu menjaga jiwa. Jadi bagaimana sebenarnya keadilan itu bisa diwujudkan dalam melindungi setiap orang. Hukum dalam perang berbeda dengan hukum yang ada dalam kondisi damai, ya. Orang yang membunuh dalam kondisi perang itu sah, tetapi dalam kondisi damai itu tidak boleh. Melukai orang dalam kondisi perang itu dibolehkan, tetapi ketika damai itu tidak dibolehkan kan gitu. Karena situasinya sangat berbeda antara satu dengan yang lain. Kemudian menjaga akal, ya. Nah, dan menjaga akal ini mencerdaskan kehidupan bangsa contohnya, ya. Bagaimana keadilan bisa diwujudkan? Bagaimana contohnya kewajiban negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa? Maka orang-orang yang tidak mampu contohnya, ya, itu harus diberikan hak untuk dia belajar terhadap akses pendidikan. Bagaimana akses pendidikan itu dimiliki oleh setiap individu, ya. Makanya ada sekarang itu digital university, ya, yang didirikan oleh UISI gitu kan. Nah, itu sebenarnya untuk memberikan hak, ya, kepada masyarakat jauh, ya, masyarakat di pedesaan untuk bisa meraih ataupun punya akses terhadap dunia pendidikan. Nah, ini adalah bagian juga bagaimana menjaga akal manusia kan gitu kan. Kemudian ada larangan-larangan, kita dilarang untuk minum khamar gitu kan, narkoba macam-macam. Sebenarnya ini ada prinsip keadilan bagi akal pikiran kita. Kemudian selanjutnya adalah menjaga keturunan, ya. Nah, ini memang menjaga keturunan ini dalam kondisi sekarang ini memang perlu kita renungkan gitu kan. Ada yang namanya itu hasil penelitian itu ada namanya Leisa itu dari Australia meneliti bahwa di Indonesia itu hampir ratusan ribu itu yang nikah di bawah umur. Dan dampaknya adalah perceraian, ya. Ada mahasiswa yang akan penelitian di Pengadilan Agama Jakarta Selatan itu sampai 1.000, 2.000 hampir tiap minggu itu perceraian itu kan gitu kan. Ya, jadi luar biasa, ya. Jadi kalau kita bicara di lapangan itu luar biasa, ya, kondisi masyarakat kita. Dan tahu krisis 98 itu banyak sekali perceraian itu. Persoalannya apa? Karena persoalan ekonomi kadang-kadang. Jadi memang apa yang Allah firmankan dalam Al-Quran bahwa nikah itu tujuannya adalah untuk sakinah mawaddah warahmah itu kemudian terdegradasi. Karena apa? Karena motif pernikahan itu lebih kepada ekonomi, ya.
Jadi itu data di lapangan menunjukkan seperti itu. Nah, makanya kalau nanti ada aturan ya, sekarang tuh ada aturan nikah itu 21 tahun. Ya, minimal 19 tahun untuk perempuan contohnya. Atau sekarang disamakan 21 tahun. Sebenarnya adalah bagaimana pemerintah melindungi terhadap kepentingan masyarakat, terutama adalah anak di bawah umur. Karena apa? Cepat cerainya, kemudian terjadi masalah di keluarga. Dan biasanya ya, kalau masalah terjadi di keluarga dampaknya kepada anak. Ya. Jadi banyak sekali anak-anak yang bermasalah itu sebenarnya bukan masalah karena anaknya itu, dia bagian dari korban. Ya, bagian dari korban. Ya. Saya banyak nangani ketika dulu Kaprodi, mungkin Prof Sukron juga mungkin kalau nangani mahasiswa ya. Banyak anak-anak bermasalah itu bukan karena memang dari anaknya gitu loh. Ketika dilacak itu rata-rata adalah problem keluarganya. Ya, itu problem keluarganya ya. Makanya ada salah satu anak itu ada anak itu betah di sebuah sekolah gitu kan. Ini anak kok dari pagi sampai sore betah di sekolah gitu kan. Nah, ketika gurunya itu suruh datang ke rumahnya, waduh ternyata emang di rumahnya itu ada berbagai macam obat gitu kan. Di mana bapaknya? Oh di Singapura. Di mana ibunya? Di tempat tertentu gitu kan. Jadi masing-masing bapak ibunya sudah punya agendanya sendiri-sendiri gitu kan. Nah, anaknya jadi korban kan gitu kan. Akhirnya dia betah di sekolah karena apa? Dia mungkin sama gurunya lebih nyaman, bisa diajak ngobrol kan gitu kan. Sementara di rumahnya dia nggak nyaman gitu loh. Nah, ini kan luar biasa anaknya kan gitu kan. Biasanya bapak ibunya yang khawatir terhadap anaknya, ini anaknya justru ya yang punya kesadaran, dia merasa nyaman di sekolah. Karena apa? Karena di rumahnya ibunya dan bapaknya bermasalah ya. Nah, maka dalam menjaga keturunan ini memang banyak sekali. Mungkin suatu saat nanti pemerintah mewajibkan nikah yang sah itu kalau tercatat gitu kan. Nah, ini kenapa kok bisa begitu kan gitu kan? Bisa saja karena ini masalah fikih Pak ya. Jadi kalau masalah fikih itu biasanya istihad ya. Bagaimana beristihad supaya terutama kepentingan anak dan perempuan itu terlindungi ya. Biasanya karena perceraian biasanya kepentingan anak dan istri itu tidak terlindungi, sehingga banyak sekali aturan-aturan yang hadir kemudian untuk mewujudkan keadilan terhadap keturunan tadi. Tapi ini bisa diperdebatkan ya, bisa diperdebatkan. Oh kan saya bisa walaupun tidak tercatat tapi kan damai-damai saja, mungkin 1-2 kasus gitu kan. Tapi kalau kita pilih ratusan kasus seperti tadi kasus di beberapa pengadilan sampai ribuan, oh kasusnya rata-rata seperti itu kan gitu kan ya. Pernah ada yang konsultasi ya ke saya itu, datang gitu ke bapak-bapak, Pak saya ini gimana gitu kan, saya ini kan bekerja gitu kan ya, anak saya sama istri saya udah cerai gitu kan, tapi saya harus menafkahi anak saya gitu, padahal anak saya sama istri saya sama keluarganya gitu, tetapi saya harus dipaksa untuk menafkahi gitu kan. Saya tinggal bilang aja, Bapak ada gak mantan istri? Ada Pak. Ada nggak mantan anak? Nggak ada Pak. Ya nggak ada mantan anak, tetap anak Bapak kan? Iya, dia kaget gitu kan. Nah, ternyata berarti pengetahuan masyarakat kita masih minim sekali. Ketika dia cerai artinya dia terputus tanggung jawab dia terhadap anak gitu kan. Mungkin terhadap istri sudah terputus gitu kan, tapi terhadap anak tidak ada putus-putusnya sampai dia dewasa kan begitu kan. Nah ini saya kira problem-problem yang dihadapi oleh masyarakat, sehingga bagaimana tadi konsep hukum itu sebagai social control harus berfungsi. Bagaimana hukum bisa mengontrol kondisi masyarakat ya, dan ini wilayah fikih bukan wilayah akidah. Artinya apa? Bisa saja ya pemerintah beristihad, hakim beristihad supaya kepentingan masyarakat, kepentingan orang lemah itu terlindungi. Kemudian menjaga harta ya, dalam Al-Quran dikatakan khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Terus kemudian juga ada konsep li alla yakuna dulatan bainal aghnia contohnya. Jangan sampai harta itu beredar pada orang-orang yang kaya saja. Nah, ini prinsip keadilan sosial sebenarnya. Nah, kenapa? Harta itu jangan beredar pada orang-orang kaya saja. Makanya kalau kita punya dana, investasinya kepada masyarakat kan begitu kan. Ya. Bagaimana UKM itu bisa berkembang. Justru ini biasanya di pondok-pondok ini sudah menggerakkan tentang ekonomi kemasyarakatan gitu kan. Bagaimana supaya pondok itu bisa mandiri, terus kemudian juga masyarakat sekitar itu bisa terberdayakan. Nah, harta itu tidak terkumpul pada golongan tertentu saja.
Nah, ini musuh yang sekarang sedang menggejala betul. Ya, musuh kita sekarang itu oligarki. Ya, kekuatan atau kekuasaan atau harta itu hanya di kelompok segelintir orang saja. Ya, dan itu oligarki ini bisa menguasai negara dan negara dikendalikan sehingga semua kebijakannya berpihak kepada sekelompok golongan orang ini. Nah, ini sekarang perjuangan di Indonesia gitu kan. Bagaimana supaya harta kekayaan itu beredar ya di seluruh kalangan masyarakat ya. Jadi kalau sumber daya alam ini dikuasai oleh sekelompok golongan saja, wah itu akan berdampak besar ya terhadap kondisi masyarakat kita. Nah, ini saya kira terus menerus ya, dan kita harus mendukung terhadap gerakan-gerakan, terutama nanti biasanya kalau oligarki bermainnya di undang-undang ya. Karena apa? Karena dia bisa melakukan sesuatu di atas hukum ya. Jadi ada legitimasi hukum, undang-undang monopoli, undang-undang macam-macam diatur semuanya gitu kan, supaya apa? Supaya bahwa tindakan dia legal gitu, bukan ilegal kan gitu kan. Tapi memang itu menguntungkan sekelompok orang saja kan begitu kan. Apakah undang-undang pemilu, undang-undang tentang masalah kepala daerah macam-macam itu direkayasa, termasuk Mahkamah Konstitusinya, Mahkamah Agungnya macam-macam. Karena apa? Karena dia punya kekuatan kan gitu kan. Nah, kekuatan-kekuatan besar ini kalau dibiarkan, wah itu akan berbahaya ya, akan berbahaya sekali. Mungkin bagi kita sekarang bisa makan, bisa minum, nah, kita tidak tahu generasi anak cucu kita ya, kalau kekuasaan harta kekayaan itu dimiliki oleh segelintir orang saja. Maka di dalam Islam jangan sampai kemudian harta kekayaan itu masuk pada segelintir orang saja. Ini harus terdistribusikan, dan itu adalah tanggung jawab presiden, tanggung jawab kepala negara ya. Makanya kata Pak Prabowo, dia berjanji 6 bulan. 6 bulan nih, lihat 6 bulan kan gitu. Nah, kita lihat setelah 6 bulan nih gimana kan gitu. Saya perlawanan masyarakat sudah mulai kan gitu kan. Kalau seandainya 6 bulan ini tidak terlihat, kita harus kasih kesempatan kepada beliau. Mudah-mudahan ya. Kalau saya lihat tuh memang dia termasuk ultranasionalis ya, sangat patriotik gitu kan. Tapi nggak tahu kekuatan-kekuatan di sampingnya yang mungkin bisa saja mengendalikan beliau kan gitu kan. Tapi mudah-mudahan kita doakan, karena kita juga tidak mau. Indonesia ini luar biasa, negara yang plural tapi damai ya. Nah, itu yang satu kekayaan yang luar biasa ya. Saya sering katakan ke teman-teman, kita ini sekeras apapun kita pemilu, pada akhirnya damai kan gitu kan. Kalau di Filipina Katolik ya, itu bisa jadi saling tembak menembak gitu kan. Berapa orang jadi korban, apalagi di Timur Tengah. Wah, saya kalau udah Timur Tengah saya malu sendiri gitu kan ya. Jadi negaranya satu bahasa, tapi kemudian terjadi konflik di sana sini kan gitu kan. Nah, ini saya kira kita yang harus kita jaga, bahwa kita negara plural, tetapi jangan sampai kemudian karena kita damai kita diam saja ya. Kita tidak melihat ke depan, keadilan ke depan kan gitu kan. Dan ini problem yang kita hadapi, yaitu jangan sampai harta kekayaan itu masuk pada segelintir orang saja ya. Karena itu dampaknya akan luar biasa terhadap masa depan generasi yang akan datang. Kemudian yang selanjutnya adalah menjaga kehormatan. Saya kira memang ini terkait dengan marwah ya, kehormatan laki-laki, kehormatan perempuan ya. Walaupun mungkin saya tidak tahu nih ya, kalau mungkin konsep yang terkait dengan masalah khusus untuk perempuan, khusus lansia, ini bagian dari keadilan sosial juga kan gitu kan. Terus kemudian juga bagaimana kalau dalam Islam tuh contohnya kehormatan perempuan ya. Dulu wanita itu tidak diakui ya. Jadi kan tradisi Islam itu sebenarnya tidak semuanya pure ya, langsung secara normatif ya, tetapi juga mengikuti tradisi yang ada di Arab jahiliyah dulu kan gitu kan. Ada tradisi-tradisi yang itu diakui oleh Islam karena dia menghormati, karena dia itu layak. Contohnya tradisi melamar ya. Tradisi melamar itu ada juga di tradisi jahiliyah dulu kan gitu kan. Nah tradisi melamar ini adalah tradisi yang memang ini menghormati perempuan. Akhirnya itu dikembangkan oleh Islam ya. Dilanjutkan oleh Islam. Tadinya sebenarnya perempuan sangat tidak berharga sekali. Ada yang mungkin hanya langsung nggak usah dinikahi macam-macam seperti itu kan. Kemudian ketika Islam hadir, ini yang melamar ini yang memang yang layak untuk dijadikan sebagai tradisi Islam, hukum Islam. Begitu juga beristri kan gitu kan. Ya, tidak ujuk-ujuk 4 kan gitu, karena tradisinya seorang laki-laki bisa nikah dengan sebanyak-banyaknya, kemudian dibatasi menjadi 4
ya. Cuman kadang-kadang begini, contohnya kan ada hadis, nikahilah seorang perempuan tuh yang walud dan wadud ya, yang banyak anaknya, yang juga yang banyak cintanya gitu kan. Tetapi harus dipahami bahwa di situ ada tanggung jawab gitu kan. Nah banyak di masyarakat anaknya banyak tapi nggak mau tanggung jawab gitu loh, ya, pendidikannya, terus kemudian juga nafkahnya kan gitu kan. Betul, kita harus menikahi kemudian banyak anak, tetapi itu inherent di dalamnya adalah tanggung jawab gitu kan, ya. Jadi bagaimana tanggung jawab terhadap anak kita kan gitu kan, tanggung jawab terhadap keturunan kita gitu kan. Jadi memang ada kesamaan itu kan antara hak dan kewajiban di situ. Baik, Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, terkait dengan masalah keadilan juga, terkait masalah dalam ekonomi contohnya kan gitu kan. Kita mungkin sekarang itu ada beberapa hal yang terkait dengan masalah transaksi dalam muamalah, ya. Kenapa ada beberapa aturan yang memang kemudian melarang kita untuk bertransaksi? Apa sih dasar-dasarnya? Ya. Di sini ada beberapa ketentuan, ada namanya al-illal, ya, al-asasiyah, alasan-alasan dasar diharamkannya sebuah transaksi. Karena di situ juga ada yang namanya konsep keadilan di situ, ya. Pertama, kenapa sesuatu dilarang? Alasan pertama adalah adanya riba, ya. Nah, riba ini kenapa dilarang? Karena di situ ada ketidakadilan, ya. Orang yang satu bekerja keras, orang yang satu diam saja, tetapi dia dapat keuntungan, ya. Dia tidak punya resiko, gitu kan. Pokoknya tiap bulan itu dapat jatah 10 juta contohnya, atau 1 juta gitu kan. Dia tidak mau tahu apakah yang usaha itu untung atau rugi. Dan yang kedua, itu akan menciptakan kemalasan, ya, akan menciptakan kemalasan. Karena apa? Karena tidak mau usaha. Dia investasi 1 miliar tapi tiap bulan dapat 20 juta terus meneruskan gitu kan, tiap hari, tiap bulan kan gitu kan. Dan dia tidak bekerja akhirnya kan, ya, karena dia merasa udah ada passive income kan begitu. Yang kedua, karena di situ ada goror, ya. Kalau sebuah transaksi di situ goror, maka itu dilarang, ya. Goror contohnya apa? Bagaimana dia bertransaksi sesuatu yang belum dikenal gitu kan, belum dia ketahui, ya. Oh, saya jual ikan saya yang ada di laut seharga segini. Wah, ikannya berapa nggak tahu kan gitu kan, ya. Itu yang namanya goror, jadi ketidakjelasan. Oh, gitu. Baik. Oh, baik. Yang ketiga adalah tagrir. Kalau goror itu memang dua pihak itu saling ridho, ya. Tapi kalau tagrir itu salah satu pihak saja, penipuan namanya. Menipu. Oh, ini barang ini bagus gitu kan. Barang ini bagus, barang indah gitu kan. Ini masih baru gitu kan. Tapi yang beli tidak tahu gitu. Nah, ini namanya tagrir. Ya. Penipuan ini dilarang gitu, karena tidak adil bagi orang yang membeli contohnya kan begitu, ya. Jadi kalau goror itu dua pihak sama-sama ridho, ya, walaupun mungkin hatinya tidak ridho kan, tapi dia setuju gitu kan, udah saya pinjam segini, tiap bulan saya kembalikan segini kan gitu kan. Nah, itu namanya lintah darat tuh, banyak sekali kan gitu kan. Tapi kalau tagrir, satu pihak yang dia melakukan penipuan, ya, yang dia melakukan pembohongan, sehingga yang dirugikan itu tidak tahu gitu kan, ya. Dianggapnya dia baru, tapi sebenarnya itu adalah sudah barang-barang lama kan gitu kan. Nah, itu tidak adil bagi siapa? Bagi orang yang memang membeli kan gitu kan. Kemudian yang keempat adalah doror, berbahaya, ya. Jual beli narkoba, jual beli barang yang memang merusak, itu adalah sesuatu yang doror, maka itu dilarang, ya. Kemudian yang terakhir adalah az-zulm, ya. Termasuk dalam zulm itu adalah kita membeli sesuatu, menawar sesuatu yang lagi ditawar orang kan gitu kan. Itu tidak boleh, ya. Karena di situ ada kezoliman. Nah, ini kenapa sesuatu transaksi itu al-muamalah al-maliyah itu diharamkan, karena ini alasannya. Jadi kalau
sebuah transaksi itu ada 5 alasan di sini, berarti itu diharamkan. Jadi ada riba, ada goror, ada tagrir, ada doror, dan ada zulm. Ya, kalau itu tidak ada semua, prinsipnya dalam muamalah itu dibolehkan. Al aslu fil muamalah al ibahah. Asal dari muamalah itu adalah kebolehan. Ya, tapi al aslu fil ibadah at tahrim. Asal dari ibadah itu adalah diharamkan. Jadi kalau kita ngadain sholat subuh 3 rakaat itu nggak boleh. Karena apa? Karena tidak ada perintahnya gitu kan. Walaupun kita semangat 3 rakaat kan. Tetapi dalam muamalah, contohnya kita bertransaksi di pasar modal ya, bertransaksi di e-commerce, selama tidak ada larangan maka itu dibolehkan. Selama tidak ada 5 alasan-alasan ini maka itu dibolehkan. Saya kira mungkin ini sebagai pengantar untuk diskusi, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana suatu bangsa atau komunitas bisa menerapkan keadilan kalau kepemimpinan dalam negara atau komunitas tersebut tidak berjalan dengan baik. Jadi berarti kalau kita bicara keadilan, maka secara paralel perlu kita bicarakan tentang kepemimpinan. Misalnya akhir-akhir ini di medsos sering kita mendengar ada satu negara yang tadinya amburadul, kemudian tidak ada keadilan di situ, dan sekarang ini sudah berubah total setelah adanya kepemimpinan yang baru. Bagaimana pendapat Bapak mengenai hubungan antara kepemimpinan dan keadilan tadi Pak yang Bapak bicarakan? Terima kasih Pak. Baik, ini terinspirasi dengan negara El Salvador kelihatannya nih, seorang keturunan Palestina ya, yang ada di El Salvador. Jadi di situ ada preman-preman gitu kan, geng-geng gitu kan, yang merusakkan kerusakan. Kemudian muncullah seorang pemimpin masih muda sekali, mungkin 40 tahunan gitu kan, tapi dia melawan gitu kan, dan akhirnya tercipta kondisi yang aman. Dan itu luar biasa yang resiko yang dihadapi gitu kan. Saya juga ketika, bukan karena saya senang dengan Anies ya ataupun apa gitu kan, jadi ada keberanian juga dia dalam mengambil keputusan-keputusan gitu kan. Nah, saya justru berharap nih Pak, betul salah satu orang yang masuk surga nanti adalah pemimpin yang adil. Saya sepakat itu kan gitu kan. Saya justru berharap Pak Prabowo ini ya, walaupun memang kalau saya dengar cerita banyak dulu waktu memang dari sejak 93-an gitu kan, dia termasuk orang yang memang sangat patriotik gitu kan, sudah cinta tanah air dan sangat keras sekali terhadap bawahannya gitu kan. Ya kita berharap betul bahwa dia bisa tegas dan bisa menegakkan keadilan ya. Harapan kita kan gini, kalau orang udah selesai dengan dirinya itu diharapkan dia berpikir tentang umat kan begitu kan ya. Jadi memang tidak bisa dilepaskan. Jadi dulu kan kasusnya begini di dalam Islam tuh. Jadi ketika kepemimpinan Amr bin As di Mesir itu kan, kita ingat betul ya. Mungkin saya perlu mengulang lagi. Jadi ada seorang kakek-kakek gitu kan, karena dulu beda sekali antara kepemimpinan Umar di Madinah dengan kepemimpinan Amr bin As di Mesir. Ya. Kalau di Mesir itu istana megah sekali, Amr bin As. Tapi kalau di Mekah, di Madinah, sangat sederhana sekali itu Umar itu. Nah suatu saat Amr bin As itu melihat di depan istananya itu tanah kosong gitu kan, wah dia ingin membangun masjid yang megah gitu kan ya. Tapi di situ ada rumah yang reot gitu kan, ada gubuk yang reot, itu milik seorang Yahudi kan gitu kan. Nah Amr bin As kemudian bernegosiasi sama orang Yahudi tadi, mau beli mau dijual nggak mau, dia tambah 3 kali lipat 5 kali lipat, nggak mau juga gitu kan. Akhirnya bin Amr, wadah kalau gini udah
dihancurkan aja ya, dirobohkan saja, dibangun masjid gitu kan. Nah kemudian orang Yahudi ini tidak bisa berbuat apa-apa lagi, akhirnya dia pergilah ke Madinah gitu kan. Dia kira di Madinah itu karena gubernurnya istananya megah, wah ini lebih megah lagi. Ternyata dia ketemu Umar itu di bawah pohon ya, di bawah pohon kurma gitu, di depan masjid Madinah itu kan. Dan dia ceritakan gitu kan, wah saya begini, akhirnya gubuk saya dirobohkan. Akhirnya dia suruh ngambil tulang, ambil tulang itu yang di dekat sana. Dia kaget suruh ambil tulang kan gitu kan. Ketika suruh ambil tulang, kemudian hanya digarisin aja, garis lurus. Kemudian tengah-tengahnya ada gambar pedang gitu kan. Nah, dia kaget, saya kesini itu untuk mencari keadilan, hai Umar, bukan cari tulang kayak gini kan gitu kan. Kata Umar, disitulah ada keadilan kan gitu kan. Tapi otaknya belum nyambung kan gitu kan. Tapi hanya dia nurut saja kepada perintah Umar itu kan. Dia pergi lagi ke Mesir gitu kan. Kemudian dia serahkanlah ya tulang itu kepada Amr bin As. Tapi apa? Wah, Amr bin As menggigil, keringat dinginnya keluar. Kenapa? Kok bisa begini gitu kan? Wah, kamu tidak paham ini. Ya. Ini berbahaya buat saya kan gitu kan. Akhirnya kemudian dibangunlah masjid itu. Dibangun kembali itu, mau dibangun kembali itu. Dirobohkan masjidnya itu, kemudian mau dibangun kembali rumahnya. Tapi sebelum dirobohkan, sebentar dulu. Kenapa masjidnya mau dirobohkan? Kan udah dibangun. Ya. Kenapa bisa bertindak demikian kan gitu kan? Kata Amr bin As, kamu tidak tahu ini apa tandanya? Walaupun ini tulang, mungkin tulang ini bisa membusuk gitu kan? Tapi ini garis apa ini? Garis lurus. Ini saya harus berbuat adil kata dia. Ya. Terus ini apa pedang? Ini kalau saya tidak berbuat adil, berarti saya harus dipenggal ini kan? Ya. Wah, ini nasib saya juga kan gitu kan? Kaget itu kan. Jadi pesan Umar tuh luar biasa untuk menegakkan keadilan. Akhirnya dia tertegun ya, seorang Yahudi tertegun, wah luar biasa nih ajaran Islam ini kan gitu kan, bagaimana harus menegakkan keadilan. Akhirnya udahlah, bangun aja masjid, akhirnya dia masuk Islam. Jadi memang sebenarnya seorang pemimpin itu berat sekali memang berbuat adil itu ya. Saya kecewa terhadap Jokowi itu justru lebih tampaknya itu ketika di akhir-akhir jabatan dia kan gitu kan, bagaimana dia memberikan privilege yang luar biasa kepada anaknya itu kasat mata betul. Nggak perlu analisis yang tajam itu ya, itu kasat mata betul. Padahal di awal-awalnya dia itu, wah saya itu kan hanya anaknya saja, bukan presiden. Yang presiden kan bapak saya. Itu di awal-awal saya ingat betul itu kan. Makanya ketika dia memberikan privilege ya kepada anaknya itu, Gibran sama Kaisang, itu kasat mata betul bahwa dia itu tidak adil. Nggak perlu banyak teori itu kan. Orang awam bisa membaca kan gitu. Apalagi dengan mempermainkan Mahkamah Konstitusi macam-macam, apapun alasannya. Tapi memang begitulah Pak Kusman. Hukum itu sangat tergantung pada politik hukum. Jadi hukum itu tidak bebas ruang dan hampa ya, ada memang politik hukum. Nah, itu di DPR itu namanya politik hukum itu ya. Makanya ketika sekarang kasus-kasus korupsi sekarang Pertamina macam-macam, itu tidak bisa lepas dari peran daripada anggota dewan kan gitu kan. Karena dia bisa punya hak untuk macam-macam seperti itu. Ya, jadi memang ini saya kira memang kita tunggu pemimpin yang adil, dan itu sangat kita harapkan. Tetapi memang karena itu tadi saya katakan tidak bisa lepas daripada kepentingan. Mungkin Prabowo-nya pengen begini, tapi ininya pengen lain. Nah, disinilah konsep neoliberalisme itu. Kadang-kadang kepentingan kelompok kecil itu sangat besar sekali, kalangan oligarki. Mungkin kayak di Amerika itu lobby Yahudi sangat kuat sekali ya. Kenapa presiden-presiden itu tidak bisa lepas untuk daripada kepentingan Israel? Karena lobby Yahudinya kuat sekali. Tapi itulah kenyataan, suka atau tidak suka itulah kenyataan. Nah, bagaimana kita bisa melakukan itu, artinya mengimbang itu ya harus usaha terus menerus kan gitu kan. Dalam surat Al-Ankabut dijelaskan, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan barang siapa yang selalu memujahadah terus menerus, berjihad terus menerus, berusaha terus menerus, lanahdiyannahum subulana. Insyaallah Allah akan berikan petunjuk. Yang terpenting adalah kita tidak berhenti untuk berjuang. Ya. Tidak berhenti untuk berjuang. Apapun yang bisa kita lakukan, termasuk acara ini adalah bagian dari perjuangan kita. Bagaimana terus menerus kita bagian daripada perubahan. Ya. Kalau istilahnya kalau kayak semut itu bawa air kecil gitu kan untuk memadamkan apinya Ibrahim.
itu ayat gak ada artinya, tapi hanya saya untuk menunjukkan keberpihakan saya kepada siapa. Ya, kita ini bagian daripada masalah atau kita ini bagian daripada menyelesaikan masalah. Itu saja saya kira. Baik, Pak. Nah, kalau masa kesepakatan ini kalau pakai teori namanya teori otoritas, Pak. Contoh kemarin itu dipersoalkan tentang otoritas DPR contohnya. Terkait sebuah norma yang ada di Mahkamah Agung contohnya kan gitu kan. Nah, dia punya otoritas nggak untuk mengatur gitu kan. Nah, kalau tidak punya otoritas ya tidak bisa mengatur gitu kan. Sama ketika kesepakatan kita mengatur orang luar gitu kan tidak bisa ya. Kita mengatur contohnya, kalau sederhana kalau di kampus tuh dekan tidak bisa mengatur fakultas yang lain kan gitu kan. Nah, maka ketika dia memutuskan untuk mengikat orang lain itu tidak bisa kecuali kalau rektor, karena dia bisa membawahi fakultas-fakultas yang lain kan begitu. Nah, sama juga tadi kalau seandainya apakah di organisasi itu diatur betul mana itu kewenangannya adalah kewenangan pengurus atau kewenangannya adalah kewenangan anggota kan gitu kan ya. Makanya biasanya ada aturan organisasi kan, hal-hal strategis contohnya itu harus dimusyawarahkan di dalam munas gitu kan, berarti semua anggota utusan itu bisa memutuskan. Tetapi kalau itu bentuknya ini adalah kewenangan pengurus, anggota tidak perlu dilibatkan juga sudah menjadi keputusan pengurus kan gitu kan. Nah, ini otoritas pengurus nggak bisa kayak presiden kan gitu kan. Presiden punya otoritas gitu kan, ini kebijakan ini menteri harus ikut aja, nggak perlu dia memusyawarahkan dengan menteri kan, karena itu adalah otoritasnya presiden kan gitu kan. Jadi kecuali kalau seandainya ini adalah kewenangannya dengan DPR, ya presiden harus sepakat dengan DPR membuat undang-undang macam-macam kan gitu. Jadi itu adalah terkait dengan kewenangan seseorang ya. Ada regeling kalau bahasa hukumnya itu mengatur enggak gitu kan. Kalau surat edaran contohnya hanya mengatur Mahkamah Agung tapi tidak bisa mengatur yang lain kan begitu kan. Jadi memang itu tergantung aturannya, Pak ya. Apakah aturannya itu mengikat ataupun harus diputuskan bersama anggota atau tidak. Kalau tidak harus sama anggota ya punya otoritas pengurus itu. Kecuali kalau memang itu harus dimusyawarahkan secara umum dengan anggota kan gitu kan. Nah, biasanya kalau putusan-putusan strategis ya sudah cukup pengurus saja kan gitu kan. Atau kalau ketua punya diskresi contohnya, ini kebijakan ketua umum contohnya, anggota pun tidak bisa terlibat kan gitu. Kecuali kalau memang ini sesuatu yang harus anggota dilibatkan nih ya. Nah, itu harus mengikuti kegiatan anggota. Nah, tapi kalau ada kewenangan ya anggota harus ikut kan begitu. Saya kira mungkin itu, Pak. Baik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu